lagi. Pada kesempatan kali ini aku mau ajak teman-teman main kafe-kafean lagi ya. Nah, saat ini aku sudah sediakan bahan untuk bikin steak sederhana. Steak sederhana ini pakai bahan ala kadarnya aja ya, nggak terlalu mewah-mewah gimana. Bisa didapat di tukang sayur dan supermarket bahannya. Oke, kita mulai ya. Untuk bahan ayamnya, di sini aku sediakan dada. Ini terserah ya ukurannya mau besar, kecil. Nah, pokoknya nanti akan diiris lagi. Jadi sediakan aja dada ayam satu sisi. Nah, ini nanti aku akan belah juga. Jadinya nggak cuma satu aja ya, jadinya akan dua. Nanti untuk adonan basahnya untuk ayamnya, aku pakai telur dan juga terigu. Di sini aku sediakan 1 butir telur, lalu terigunya pakai sekitar 25 gram atau 20 gram ya. Lalu ada juga garam, bawang putih bubuk, dan juga merica. Nah, ini sesuai selera ya. Lalu untuk tepung keringnya, aku pakai tepung roti kasar, bisa ditemukan di minimarket seperti merek Mama Suka ya. Nah, ini aku pakai sekitar 100 gram. Lalu tepung terigunya nanti kita campur ya, dua ini. Terigunya aku pakai sekitar 25 gram. Nah, untuk pendampingnya nanti bisa sediakan kentang goreng ya. Di sini nanti aku kentangnya tinggal goreng aja, beli jadi. Lalu ada sayuran. Sayuran ini terserah ya. Aku di sini sediakan buncis dan juga wortel. Mau dipakein brokoli dan lain-lainnya boleh, silakan aja. Atau mix veggie yang tinggal rebus juga boleh. Nah, untuk sausnya ini adalah tepung terigu, nanti kita buat ruh ya. Bahan lainnya adalah black pepper. Black pepper kalau nggak ada bisa pakai merica biasa. Selebihnya hanya garam. Lalu di sini aku pakai bawang bombay secukupnya ya. Nah, untuk tambahan brown sauce ini biasanya kan untuk bule-bule ya. Nah, itu rasanya memang tawar biasa, nggak terlalu banyak rasa gimana. Tapi kalau steak Indonesia itu biasanya rasanya lebih tajam ya untuk manis dan asinnya. Ada kadang rasa seperti asamnya. Nah, itu terserah nanti mau sausnya ditambah kecap manis, mau ditambah seperti saus sambal, saus tomat, terserah ya. Pertama-tama kita akan belah ayamnya. Nah, ini ayam ini bisa besarnya terserah ya, seperti aku bilang. Ini kita belah aja lebih tipis biar cepat matang. Nah, ini kalau di resto yang kelas murah-murah atau depot ya biasanya. Nah, ukurannya pasti agak tipis ya. Jadi kalau bikin di rumah itu lebih enak ya, karena bisa pakai ukuran tuh semena-mena. Nah, di sini aku pakai 2 aja. Ini bisa kita taburi garam. Nah, sedikit aja ya biar nggak terlalu asin. Nah, seperti ini, lalu kita diamkan sebentar. Kita sisihkan. Nah, aku cuci tangan dulu ya. Kita siapkan campuran adonan basah. Nah, di sini kita masukkan saja bawang putih bubuk, merica dan juga garam, lalu terigu. Berikut 1 butir telur. Setelah seperti ini, kita masukkan yang namanya ayam ini ke dalam adonan basah. Ini nanti kita aduk, tapi sebelumnya kita campur dulu adonan keringnya. Untuk adonan keringnya kita tinggal campur aja ya, kedua macam tepung ini. Kita campur ayamnya dengan tepung basahnya. Nah, ini pastikan semuanya tertutupi ya. Lalu kita akan balurkan ke tepung keringnya. Seperti ini. Pastikan semuanya tertutup.
Sedikit kita tekan-tekan ya, supaya tepungnya itu menempel. Lalu kita sisihkan. Ini kita ratakan. Lalu kita balur satunya. Jika ada kelebihan adonan basah, bisa dituang ke atasnya, jadi nanti agak tebal ya kulitnya. Setelah itu kita panir. Nah, ini untuk ayam, teman-teman bisa sisihkan, masukkan dulu ke dalam chiller ya. Tapi aku nggak perlu karena sebentar lagi aku juga akan masak. Ini sambil kita memotong bawang bombaynya, kita panaskan air di dalam wajan ini ya. Nah, ini aku pakai satu wadah aja untuk semua, jadi irit cucian. Ini aku akan pakai untuk merebus sayuran. Nah, sebelumnya aku potong-potong yang namanya bawang bombay ini jadi kecil ya. Kalau teman-teman perhatikan, peralatan yang aku pakai ini cakep-cakep semua ya. Ini semua adalah produk Stain Cookware. Nah, kalau teman-teman pengen bisa lihat atau cek link di bagian deskripsi videoku ya. Di sana aku sertakan link di mana teman-teman bisa membeli produk-produk Stain Cookware. Nah, ini aku juga pakai pen, lalu pakai pisau. Aku juga sediakan nanti spatula. Nah, ini untuk menumis, cakep kan? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan rebus sayurnya dulu. Kita masukkan buncisnya dulu ya, karena buncis itu lebih lama matangnya. Ini aku pindahkan ke kompor satunya ya, jadi lebih dekat. Ini kita setelah rebus beberapa menit buncisnya, kita bisa masukkan wortelnya. Jadi sekalian aja, nggak usah direbus sendiri-sendiri. Nanti kita tinggal pisahkan ya. Nah, setelah matang kita matikan api, lalu kita tiriskan. Di sini sebelum menggoreng kita akan bikin sausnya dulu ya. Ini aku gunakan campuran antara minyak dan margarin. Ini kita tumis bawang bombaynya dulu sampai wangi. Setelah ada yang mulai kecoklatan seperti ini, kita masukkan tepungnya. Nah, ini kita masak dulu tepungnya ini supaya tidak bau tepung ya. Jadi tepungnya ini matang. Nah, setelahnya kita bisa tuangi air. Nah, ini kita aduk cepat ya. Seperti ini semestinya sudah jadi ya. Nah, ini tergantung dari rasa kaldunya ya. Semestinya aku harusnya pakai kaldu, tapi karena aku hanya pakai air biasa, jadi rasanya nggak seperti kalau pakai kaldu. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa langsung sandingkan dengan steaknya. Tapi kali ini aku mau bikin ala-ala Indonesia, jadi aku sedikit tambahin bahannya ya. Nah, di sini aku tambahkan saus tomat. Nah, ini diindonesiakan ya, jadi enggak menurut pakem. Lalu tambahkan sedikit kecap manis. Karena warnanya ini biar cakep. Aku tuh pokoknya makanan itu tergantung dari warna. Kalau warnanya cakep pasti kan menggugah selera. Ini aku tambahin garam lagi ya, soalnya Indonesia itu tidak biasa dengan rasa yang agak-agak tawar atau sesuai dengan rasa aslinya ya. Nah, kita bisa matikan. Sausnya selesai. Nah, ini kita sehabis tadi membuat brown sauce, nggak usah dicuci ya, tadi aku lap saja pakai tisu, lalu diseka pakai lap yang lembab aja. Sudah selesai, tinggal pakai lagi. Kita panaskan minyak untuk menggoreng di wajan.
Nah, bagi yang pengen tahu tadi sausnya jadinya seperti apa, seperti ini ya. Nah, ini setelah minyaknya panas, kita bisa tes dengan serpihan breadcrumb. Nah, seperti ini. Sudah mengapung, kita ambil. Lalu kita masukkan, hati-hati ya. Saat mulai keemasan, kita bisa balik. Nah, ini dibalik 2 kali aja ya. Nanti kita balik berikutnya. Nah, ini untuk menggoreng bagian dada itu nggak usah terlalu lama ya. Takutnya nanti itu malah bagiannya itu akan keras. Jadi kita nggak boleh lama-lama memasaknya. Tapi juga harus cukup matang ya, karena unggas itu harus matang. Sudah selesai, kita angkat. Nah, ini kita panaskan, lalu kita akan goreng kentangnya. Nah, ini kita siap angkat. Kita matikan apinya, kita siap sajikan semuanya. Seperti ini hasil akhirnya. Nah, nggak kalah sama Risto kan? Lagian irit ya bikin sendiri. Nanti menaruhnya itu bahannya bisa semena-mena sebanyak-banyaknya. Nah, ini sausnya nanti tinggal disiram ya. Ini aku belum siram karena aku mau kasih buat ponakan. Nah, selamat mencoba. Semoga teman-teman suka ya. Jika suka, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.